sore Kak Ivana. Halo Aya, Halo, apa selamat sore. kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, Kak? Halo, Halo? selamat Halo? sore. Putus-putus kayaknya. Iya, Ya, kayaknya putus-putus sinyal ya. kayaknya. Di sini lagi hujan soalnya. Mm-mm. Iya, terima kasih Kak Sama di Ivana sini juga. telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya Sama-sama. diwawancarai. Iya, Sebenarnya gini, mungkin kemarin udah juga sempat ngobrol gitu. Eh, saya lagi ada tugas gitu terkait entrepreneurship, terus kebetulan nggak sengaja sebenarnya Kak Ivana sempat cerita juga, cuma kemarin pas lagi lihat Facebook dan Kak Ivana share terkait info yang Octopus itu gitu, platform Octopus. Jadi Kak Ivana iya. kayaknya lagi terlibat gitu lah dalam sebuah perusahaan startup digital ekonomi kali ya bisa dibilang gitu, namanya Octopus gitu. Kalau boleh bisa diceritain Kak, sebenarnya Iya, Octopus digital apa sih? circular economy. Iya. Iya, jadi sebenarnya simpel banget ya. Octopus itu adalah platform circular economy. Circular economy itu maksudnya terkait dengan sustainable economy ya, yaitu kita itu mengkolek post consumer product seperti PET packaging itu botol plastik, terus UHT packaging sama can packaging dan recyclable yang lainnya untuk dikolek dan di circular back to industry. Jadi itu nanti di recycle terus dijadikan recycled packaging gitu. Nah, di ekosistemnya sendiri banyak yang terlibat seperti user itu misalnya kita gitu, rumah tangga, restoran, hotel pakai apps itu untuk manggil pelestari. Pelestari itu istilah kita untuk pemulung ya. Jadi ada pelestari yang kita panggil gitu melalui apps-nya, nanti pelestarinya datang, jemput sisa packaging or post consumer product-nya, nanti dibawa oleh pelestari, diberikan ke checkpoint. Checkpoint itu kayak pengepul lah ya istilahnya kalau di traditional industri pemulung gitu namanya checkpoint kalau di kita. Nanti dari checkpointnya atau dari pengepulnya itu dikolek lagi oleh collection center. Collection center ini ada di setiap kota tuh satu. Jadi di situ kita pull di collection center, baru nanti sesuai dengan jenisnya kita setor ke industri pengolahan sampah ya, yang bisa di recycle gitu. Misalnya untuk PET botol itu nanti dihancurkan terus dibikin lagi packaging botol. Jadi bukan plastik yang baru. Misalnya sekarang kalau yang udah ada di pasaran itu aqua ya. Jadi kalau misalnya Ayah ke Alfamart ada beberapa jenis macam aqua. Nah, ada aqua botol itu yang botolnya itu 100% dari hasil recyclable. Jadi di situ kita berusaha mengurangi packaging plastik yang menjadi sampah yang dibuang di TPA dan pada akhirnya dibakar dan pada akhirnya menyebabkan polusi dan lain sebagainya. Jadi idenya seperti itu. Berarti platformnya tuh kayak connecting 3 customer group gitu ya, kita gitu dalam artian yang rumah tangga, yang ngasilin si post customer produknya, terus ada yang tadi pelestari, sama mungkin pihak yang akhirnya memproduksi recycle itu. Iya, betul. Kalau apps-nya sendiri itu memang multi platform, ada 3 apps yang buat users atau kita gitu ya, apps yang buat pelestari atau pemulungnya, dan satu lagi apps-nya checkpoint pengepulnya, yang dimana si pelestari tadi itu menaruh barangnya di situ, hasil kolek dari user gitu. Oke, ini kan sebenarnya kayaknya idenya menarik ya, karena kayak mendigitalisasi proses yang mungkin sebenarnya udah ada tapi secara manual dan scattered gitu lah ya. Sekarang kayak diintegrate dan berbasis digital. Sebenarnya idenya itu datang dari mana sih? Akhirnya kepikiran untuk akhirnya buat platform seperti ini. Iya. Idenya itu sebenarnya dari founder saya namanya Andi Ihsan. Jadi itu teman saya, dia itu peduli lingkungan juga anaknya. Terus kalau di rumah tangga nih misalnya kayak di rumah aja gitu ya, kita udah pilah-pilah sampah nih, terus habis itu nunggu pemulung kan, kayak nggak datang-datang, nunggu yang lewat gitu kan biasanya. Nah, itu kita bikin tertarik untuk bikin sebuah sistem yang dimana bisa integrate ini si industri pemulungan ini atau recyclable itu ke lebih
kekinian ya digital. Jadi memudahkan untuk rumah tangga merecycle dan juga ini pas banget waktu pengembangan besar-besarannya itu pas COVID ya, pas tahun 2020 kemarin. Jadi kita juga melihat banyak orang yang di layoff gitu kan, kayak di PHK dari pekerjaannya, dan itu kita juga tergerak untuk ngegedein sekalian deh gitu, karena dari pilot project yang udah kita lakukan di Makassar, itu banyak orang-orang yang join Octopus untuk side job dan main job sih sebenarnya. Main jobnya itu kebanyakan karena memang pengangguran, untuk menjadi pelosari gitu kan, atau juga baru di PHK, atau juga banyak juga tuh mahasiswa. Jadi mahasiswa yang pengen cari duit tambahan itu gabung menjadi pelestari kita, iya. Dan income-nya juga lumayan sih kalau di Makassar itu kan kita udah jalan di 2 wilayah ya, di Makassar sama di Bali. Kalau yang Bandung baru kemarin launching gitu ya. Untuk yang di Makassar dan di Bali itu pemulung ini biasanya atau pelestari kita itu rata-rata pendapatannya 3-5 juta per bulan. Ada yang rajin banget tuh sampai 10 juta per bulan. Jadi kayak lebih ya, banyak UMR banget ya gitu kan. Iya, jadi kita juga seneng juga ya bisa bantu gitu. Nah, untuk upstreamnya sendiri banyak pabrik recycle gitu ya, misalnya recycle PET bottle ini yang biasanya tuh cari-cari barang itu tuh di di bank sampah gitu kan, di pengepul pemulung tadi, dan barangnya itu kotor ya kan, karena udah tercampur dengan sampah. Nah, dengan adanya Octopus app ini, industri juga kebantu mendapat input sampahnya itu sudah bersih karena udah dibersihkan dari rumah gitu loh oleh usersnya, dan tinggal diambil terus tinggal kumpulin, habis itu dimasukin ke industri gitu. Oke. Tadi kan kalau Kak Ivana sempat cerita kalau mungkin dari sisi kalau dari sisi pelestarinya mungkin banyak yang gabung, baik itu yang part time maupun full time gitu. Tapi kalau untuk yang dari sisi kayak kita nih penggunanya gitu ya, sebenarnya customer segmennya gimana dan potensinya tuh kira-kira gimana sih? Karena mungkin kita nggak terlalu familiar untuk milah sampah dan halo, jelas nggak Kak? Iya. Maksudnya jadi kalau dari customer segmen yang penggunanya itu kira-kira gimana gitu potensinya, dalam artian mungkin kita belum terbiasa untuk milah-milah sampah gitu, nggak kayak di luar negeri gitu, kita buang aja gitu. Kira-kira kalau dari sisi pengguna gitu kayak kita gimana tuh strateginya lah gitu? Iya, jadi profiling dari pengguna atau user kita itu terbagi jadi 2. Yang pertama itu ibu-ibu, ibu rumah tangga. Yang kedua itu anak-anak muda. Jadi kenapa banyak ibu-ibu rumah tangga? Karena kita ada insentif juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya ayah nanti pakai app-nya, itu ada barang yang dapat rebate gitu, atau yang usersnya ini misalnya store popok bayi atau store packaging yang lainnya, itu tuh dapat pengembalian gitu loh dari brandnya. Jadi misalnya untuk popok bayi itu per piecesnya dapat Rp250 gitu kan. Nah, kalau Aqua beda lagi, kalau misalnya Nestle beda lagi, nanti kita lagi engage juga sama Nestle dan lain-lainnya. Jadi untuk usersnya dapat rupiah dan dapat poin juga. Nah, kalau poin ini nantinya itu dapat ditukar dengan voucher. Vouchernya itu macam-macam sih. Ada voucher yang misalnya kayak kopi kenangan atau local merchant ya, kayak misalnya toko-toko serba gitu di Bali atau di Makassar. Nah, itu kan menarik banget ya buat ibu-ibu juga untuk belanja gitu. Sebenarnya konsepnya sama sih dengan bank sampah, cuman ini kita mengintegrate semuanya dari user sampai ke industri recycle-nya. Jadi itu yang membedakan kita dengan bank sampah. Dan juga kita engage juga dengan brand FMCG itu untuk mendapatkan sekarang kan ada yang peraturan pemerintah itu yang terkait Extended Producer Responsibility atau EPR. Jadi mereka itu wajib untuk tracking post consumer produknya.
Dan kita punya data analitik yang bisa dilakukan oleh produser atau FMCG untuk tracking post consumer produknya. Jadi itu kelebihannya kita juga. Ya. Jadi bisa dibilang kalau dari sisi skema ini revenue generation-nya gitu. Berarti kalau yang pengguna istilahnya ngasih post customer produknya itu ke Pelestari nanti kemudian ngasih ke yang tadi pengepul lah istilahnya ya. Centernya itu lalu akhirnya dijual lagi ke pihak yang akan recycle gitu ya? Iya, checkpoint namanya di kita. Oh, checkpoint. Oh iya, oke. Betul, iya, seperti itu. Dan menariknya lagi untuk company ya, untuk company startupnya sendiri, ini sebenarnya satu barang bisa menghasilkan 2 revenue stream. Yang pertama tadi yang untuk dijual ke industri lagi untuk di recycle, itu kita bukan kita yang menjual, tapi karena kita memfasilitasi proses ini, kita mengambil fee dari situ, dari penjualan ke industri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah data tracking dari post consumer product yang kita MOU nih dengan FMCG. Nanti mereka mendapatkan data dari kita. Jadi istilahnya ngebeli data kita tentang tracking si post consumer product mereka masing-masing gitu. Karena mereka gitu juga punya kewajiban yang tadi itu ya terkait lingkungannya itu. Yes. Betul. Jadi pas semuanya momen. Iya, extended producer responsibility. Oh, itu berarti yang tadi di website-nya itu sempat di-mention, aku baca ESR, Extended Social Responsibility, berarti itu mekanisme yang tracking sampahnya itu ya, datanya itu ya? Iya, betul. Datanya itu. Jadi produser itu dipaksa atau sekarang punya kewajiban dari pemerintah untuk mengetahui kemana aja sih packagingnya mereka gitu loh setelah setelah digunakan oleh konsumen. Kan kalau nggak digituin kayak polusi numpuk terus, sampah numpuk terus gitu kan. Jadi produser atau FMCG ini harus punya andil juga nih untuk mengurangi itu. Itu sih idenya. Oke, berarti emang sebenarnya win-win solution buat setiap sisi platformnya itu sendiri gitu kan ya, jatuhnya. Iya, betul. Ya, semuanya punya insentif, semuanya mendapatkan benefit ya dari adanya app ini. Gitu. Nah, kalau berarti kalau Octopus itu berarti udah ikut jalan kurang lebih berapa lama, Kak Ivana? Tadi yang pertama kali di Makassar kan ya? Iya, di Makassar itu tahun 2019. Kita building app-nya itu sebenarnya dari 2018 ya. Jadi kayak trial error awalnya di Bintaro dulu tuh kayak teman juga tuh sebenarnya ini anak Fasilkom yang join forces, Fasilkom UI, anak ilmu komputer, coba-coba kayak penasaran bikin app gitu kan, untuk masalahnya tadi nungguin pemulung lama. Sebenarnya konsepnya sama dengan Gojek atau Grab gitu ya, yang manggil Bang Ojek untuk dijemput gitu atau antar makanan. Sebenarnya konsepnya sama. Nah, tahun 2018 tuh baru bikin app-nya. Habis itu kita trial di Makassar. Kenapa Makassar? Karena foundersnya Andi Ihsan ini orang Makassar gitu. Jadi awalnya itu kita di Makassar. Nah, di situ antusiasnya sangat tinggi gitu kan. Diterima dengan baik, terus potensinya besar. Nah, kita memberanikan diri mencoba untuk ini show ke dunia internasional ya, ke global spotlight gitu. Kalau ada nih yang namanya Octopus nih di Indonesia, makanya itu kita ekspansi ke Bali waktu itu, tahun 2020. Jadi kita coba bikin di Bali karena Pak Hamis juga yang aktif itu, Hamis Daud. Itu juga join forces juga sama kita karena dia punya yayasan yang namanya Ocean Pride apa ya namanya kalau saya nggak salah ya. Nah itu misinya sama gitu loh, mengurangi polusi sampah di Indonesia khususnya di lautan gitu. Nah makanya waktu itu kita branch out ke Bali untuk dapat international spotlight. Ya, betul. Gitu. Nah sekarang di Jawa Barat itu karena ya di Jawa Barat adalah provinsi yang penduduknya paling banyak se Indonesia gitu kan, 50
51 juta orang tinggal di Jawa Barat. Jadi kita pengen untuk menyelesaikan tantangan yang terberat gitu ya di Jawa Barat dulu sebelum ke wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya. Itu sih sebenarnya Ayah kenapa PES-nya itu dari Makassar, karena kita ya piloting gitu kan, dari Bali karena kita pengen international spotlight gitu kan. Sekarang kita bener-bener yang mau scale up nih gitu, makanya kita pilih Jawa Barat gitu. Dan berarti sekarang lagi coba jalan di Jawa Barat dan tetap ada kemungkinan untuk akan ekspansi ke daerah-daerah lain gitu ya? Iya, untuk Jawa Barat sekarang yang sudah available itu di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi. Nah, kemarin setelah di-launching oleh Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, itu kami ditargetkan kayak 6 bulan ke depan itu harus aktif di semua wilayah di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, itu jadi tantangan besar juga sih. Depok. Gitu kan. Iya, Depok pasti ada 6 bulan lagi. Nanti saya lagi pusing ini nyari fundingnya. Nah itu mungkin masuk ke ekspansi. Iya, itu mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya. Tantangannya apa sih gitu? Maksudnya ya mungkin dari sisi funding, dari sisi mungkin approach juga ke pelestarinya, ngajarin mereka melek digital, itu kira-kira challenge-nya apa sih gitu so far gitu? Iya, yang pertama betul memang funding, karena kita tidak expect untuk bertumbuh atau growth exponentially ya. Kita maunya kayak ya udah ya pelan-pelan aja gitu kan. Nah, tapi karena ada dukungan dari Pak Gubernur, itu jadi ya blessing juga sih buat kita, cuma jadi tantangan juga gitu buat kita untuk ditarget seperti itu. Dan startup ini memang belum ada investment dari luar ya, semuanya dari founders semua untuk karena itu awalnya itu cuma iseng-iseng aja gitu kan, ternyata semuanya serius dan sekarang dapat tugas yang berat gitu ya untuk menyelesaikan masalah persampahan. Dan sekarang fokus kami ya bagi tim untuk benar tadi kata Ayah, memang operasionalnya juga sangat challenging karena gini, kita di tim itu tidak ada yang berasal dari Jawa Barat asli orang Sunda gitu ya. Dan kalau di Bali dan di Makassar culturally itu kita familiar gitu. Nah, di sini kan juga tantangan tersendiri juga karena kenapa culture setiap daerah itu berbeda gitu loh. Kan misalnya saya orang Jawa nih, saya tahu misalnya jadi pemulung tuh konotasinya sangat negatif gitu ya. Kalau di culture Jawa gitu, dan yang pasti lebih challenging juga untuk rekrut pelestari gitu, orang yang mau jadi pelestari gitu kan, culture untuk buang sampahnya seperti apa gitu. Nah, surprisingly di Jawa Barat itu jauh lebih baik. Jadi kayak dalam waktu 2 minggu itu kita dapat 690 berapa pelestari gitu, dan kemarin setelah launching itu sudah 1.000 gitu. Jadi memang sangat antusias sekali ya warga Jawa Barat untuk mendukung Octopus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga ketika kita lihat komen-komen di Instagram dan di sosial media yang lain, itu nggak hanya warga Bandung saja yang ternyata sudah sadar pilih dan pilah sampah, tapi semuanya. Jadi kita juga dapat pressure juga nih untuk mengembangkan ke daerah-daerah lainnya. Nah, kita tidak expect itu karena kita kan nggak ada yang orang Sunda tuh nggak tahu gitu kan, orang Sunda tuh culture seperti apa. Nah, tantangan terberatnya untuk di wilayah-wilayah lain yang operasional itu memang culture sih, karena setiap daerah punya culture yang berbeda-beda. Kita harus pelajarin itu dulu dan fine tuning kali ya, di otak-atik sedikit bisnis modelnya seperti apa. Misalnya kalau Makassar tuh sangat concern, usernya sangat concern dengan insentif atau dapat apa gitu kan, dikasih sampah gitu kan. Nah, kalau di Bandung surprisingly itu nggak terlalu kayak ya udah ya yang penting saya tidak nyampah, itu pun juga mereka udah seneng, nggak usah dikasih misalnya poin yang besar gitu. Nah, ini tuh beda-beda gitu loh setiap daerah, jadi menarik nanti. Kalau app-nya sendiri memang beda sih ketika menggunakan app-nya itu di Bandung gitu ya, di wilayah Bandung itu produknya apa aja yang muncul, terus reward-nya berapa, itu beda dengan yang di Makassar gitu. Jadi
Iya, di kita berusaha meng-customize itu juga, ya belajar sambil jalan mungkin ya. Gitu. Nah nanti kita dapat tantangan juga sih, cuman belum tahu arahnya kemana untuk expand internasional di Singapura, di Vietnam, dan di Thailand. Cuman yang Singapura ini kami agak deg-degan juga sih, kayak mana ada sih orang Singapura yang mau jadi pelestari gitu kan. Ini beda ya, kasusnya negara maju gitu, developed countries gitu. Jadi masih ya nanti dulu deh untuk ekspansi ke luar negeri kita maksimalin dulu yang di Indonesia gitu. Iya benar, karena tantangannya beda lagi. Mungkin kalau di negara maju, household-nya mau banget gitu ngasih ini produk kita yang udah kita pakai, tapi nggak ada yang mau nampung pelestarinya, nggak ada yang nyalurin. Iya benar, betul. Mungkin lebih kan sekali ya pakai smart bin atau semacam itu ya. Udah ada ya sebenarnya di Jakarta kayak tempat sampah yang smart gitu, yang kita bisa masukin ke situ, terus dia ada reward-nya atau apa gitu. Di beberapa titik lokasi di Jakarta udah ada, cuman belum masif. Ya kita untuk 6 bulan ke depan ini atau sampai akhir tahun kayaknya fokus di Jawa Barat dulu sih. Iya, karena kayak di Belanda tuh memang kayak misalnya ada department store gitulah ya, mungkin kayak Alfamart-nya atau mungkin yang versi kecilnya, memang ada alat mesin, kita tinggal masukin botol, keluar koinnya berapa gitu. Jadi mungkin udah nggak ada SDM-nya lagi mungkin karena memang di negara maju. Iya. Gitu. Kalau di sini kan kita coba membuka lapangan pekerjaan baru juga ya. Kalau semuanya digital juga ini sih semakin banyak orang yang low skill itu nggak dapat pekerjaan. Oh iya, satu lagi sih yang ini bikin saya sedih banget gitu. Karena pemulung yang ada atau pelestari yang ada di kita sekarang itu minimal punya smartphone kan, karena harus punya apps kan. Dan walaupun apps-nya itu udah kita desain sedemikian rupa sehingga tipe Android paling rendah sekalipun itu bisa digunakan, itu banyak pemulung-pemulung asli itu yang nggak punya smartphone gitu. Jadi gimana caranya integrate mereka juga. Nah, saya lagi ada pendekatan ke beberapa instansi gitu ya, salah satunya di Bank Jawa Barat gitu, untuk memberikan donasi gitu, yang nanti kita belikan smartphone yang tipe terrendah yang bisa pakai apps kita untuk didonasikan ke pemulung-pemulung asli nih yang benar-benar kayak yang di media-media gitu loh, nenek kakek-kakek terintegrate sama kita karena keterbatasan itu, keterbatasan teknologi. Ya mungkin itu jadi salah satu bentuk CSR-nya ini juga ya, perusahaan-perusahaan gitu yang mau bantu gitu kan. Jadi ada buat betul. Iya. Dan so far kita udah kepikiran sih, cuman kayak nggak mungkin juga kita ngasih. Iya, betul. Nah, kalau di Indonesia sendiri, so far ini kayaknya platform satu-satunya yang pertama gitu yang punya model bisnis dan ide seperti ini. Yes, betul. Iya, betul. Di Asia Tenggara mungkin ya, karena di tempat-tempat lain seperti di Malaysia atau di Filipina yang ada sekarang itu ya macam-macam smart bin gitu loh, yang kayak ada di negara maju, kayak misalnya di Europe, kan nggak ada nih yang bener-bener jemput di rumah kita gitu. Iya. Betul. Oke. So far gitu dengan pertumbuhan yang tadi eksponensial dari Octopus itu udah ngeliat belum beberapa perusahaan yang kayaknya berpotensi ikutan masuk gitu di bisnis ini gitu. So far ngeliat nggak Kak? Misalnya kayaknya jadi banyak sih ya. Iya. Jadi kan kita dapat endorsement juga dari Kementerian Koordinator Marves ya, sama Kementerian Industri atas tadi yang saya bilang peraturan pemerintah mengenai extended producer responsibility. Dan so far sih banyak brand yang reach out ke kita, nggak cuma kayak misalnya yang konsumsi kayak misalnya Aqua atau Nestle atau apa lagi ya kemarin, saya lupa, Sido muncul gitu. Ada juga yang produk kecantikan juga seperti L'Oreal, L'Occitane kayak gitu. Jadi mereka ya pada takut nih gitu kan, nanti gimana kalau IPR-nya mereka nggak jalan gitu. Itu yang dari sisi bisnisnya.
jadi sebenarnya klien utama kita itu FMCG sebenarnya, atau brand gitu kan, untuk menjalankan ECR yang mereka dengan kekuatan yang kita punya, yaitu Pelestari, Checkpoint, dan lain sebagainya yang bisnis model kita tadi itu. Untuk dari sisi investornya sendiri banyak lumayan yang reach out ke kita, ada beberapa, BRI Venture, terus EPM Capital, terus apalagi tadi ya, ada beberapa saya sampai lupa karena itu yang bidang saya ya, yang yang saya tahu gitu. Kalau yang bidang yang lainnya mungkin ada yang Grab sih kayaknya kemarin yang mau integrate juga sama kita di wilayah Bandung gitu. Itu bagian IT, saya juga kurang ngerti juga tuh gimana akhir kerjasamanya atau progres kerjasamanya. Terus kayak link aja gitu buat pembayaran digitalnya gitu kan. Ya macam-macam ya, biasanya kan memang startup pada kerjasama gitu kan, untuk apanya gitu. Paling inilah integrate ekosistem. Iya benar. Karena memang banyak produk yang bisa dikaitin gitu ya. Benar. Nah, so far berarti rencana dari Octopus sendiri. Ya, berarti kalau rencana dari Octopus sendiri so far mungkin 6 bulan ke depan fokus ke Jawa Barat itu ya. Dan ada lagi nggak Kak rencana Jawa Barat. Ada rencana lagi nggak Kak? Ada. Sebenarnya Jawa Barat ini tuh tidak masuk ke rencana. Kita cuma rencananya Bandung gitu kan, Bandung Raya. Di plan kita itu habis ini sebenarnya Semarang, Surabaya, lalu Jakarta gitu. Nah, karena antusiasme warga Jawa Barat dan juga endorsement dari Pak Gubernur gitu, jadinya kita pending dulu nih yang kota-kota lain. Kita sampai akhir tahun fokus ke Jawa Barat. Nah, nantinya pasti di daerah-daerah lain, terutama di Pulau Jawa ya, karena itu pulau yang paling padat penduduknya gitu kan di Jawa ini. Nanti di Jawa Tengah, di Semarang, dan di Jawa Timur, di Surabaya, lalu kita baru Jakarta. Kenapa Jakarta yang terakhir? Karena kita pengen perfect dulu gitu loh, seamless dulu lah istilahnya untuk semuanya ya, baik bisnis model dan lain sebagainya. Karena Jakarta itu kan secara culture juga mix gitu kan, dan secara secara penduduk juga banyak banget, waste-nya juga multiple gitu dibandingkan daerah-daerah yang lainnya. Jadi kita pengen make sure sistem kita jalan secara seamless gitu, sehingga ketika di Jakarta nanti sudah perfect lah ya. Jadi tidak mengecewakan gitu. Kita kan sambil belajar juga ya ini ya, kayak ngubah-ngubah insentif lah, ngubah-ngubah apa gitu di mana. Jadi kayak sambil belajar sambil jalan gitu. Oke. Berarti kalau insentif pakai algoritma gitu atau gimana Kak kalau so far? Kalau yang pakai algoritmanya sendiri itu untuk pricing pricing waste-nya tadi. Jadi kita pakai algoritma untuk predik ininya. Karena kan kalau sekarang yang di tradisional yang nggak tahu ini kan kayak pemulung dibeli aja, terus kayak yaudah 2.000 nih, sepas nih 2.000 gitu kan, misalnya sama pengepulnya gitu. Nah, kalau kita set harga nih yang pasti di atas market rate, dan itu tergantung ini juga, kayak tergantung ada variabel-variabel yang lainnya gitu. Nah, algoritma yang berikutnya tentu yang itu tadi ya, matching order. Jadi kayak pas misalnya Ayah nanti user gitu ya, nanti kita matching order, terus hari yang mana nih yang datang ke Ayah gitu. Itu yang kedua pakai itu sih kalau algoritma sendiri. Nanti ke depannya itu kita mau ngembangin tentang ininya artificial intelligence. Kalau sekarang kan di app-nya itu masih misalnya Ayah setor berapa nih, 1 botol gitu. Nah, itu harus diisi kayak misalnya ini 1 kayak belanja gitu loh. Nah, nanti kita pengennya itu di fotonya itu terus langsung bisa mendeteksi ini botol macam apaan, jumlahnya berapa gitu. Itu kan pakai semacam kayak biometrik gitu ya, tapi bukan biometrik, kayak ngebaca ininya. Jadi kalau buang atau mau setor botol yang banyak tuh nggak usah input satu. Betul. Jadi kayak
di foto aja, ya jadi bisa ngebaca gitu, dikonfirmasi, oh bener nggak nih barangnya ini apa aja gitu. Oke, jadi terdeteksi gitu ya dari awal ya? Iya, pengennya sih gitu. Cuman belum ada, kita lagi fundraising untuk mengembangkan itu karena rumit sih, jujurnya. Itu di sisi ini ya berarti inovasi ya, R&D nih gitu kan berarti buat ke depan. Iya. Semoga nanti sebelum dipakai nasional kita udah ada itu ya, jadi kayak user experience-nya juga lebih bagus gitu. Oke. So far sih dari saya itu aja, Kak Ivana. Mungkin Kak Ivana ada pesan-pesan penutup gitu, menantikan platform Octopus apa gimana? Iya, ditunggu aja ya inovasi dari kita, Octopus, khususnya warga Jabodetabek yang dari kemarin itu di sosial media udah rewel banget. Apalagi Depok, Bogor, Tangerang, itu kayak saya banyak nih popok bayi, apalagi ibu-ibu kan, ini karena dapat balik apa namanya, kalau recycle itu dapat 250 per popok gitu. Ini saya juga lagi deg-degan juga sih, cukup nggak nih duitnya karena antusiasmenya banyak banget ya. Banyak. Satu bayi bisa pakai berapa popok gitu, kan? Ya sehari kan? Iya, makanya itu ya semoga aja lah, memohon dukungannya dari semua, semoga lancar gitu. Amin. Oke. Iya. Itu aja Kak Ivana. Terima kasih banyak atas waktunya ya Kak. Sama-sama, selalu buka puasa ya. Iya, sore Kak.